Hai, perkenalkan saya Stefanus Kumendong dari kelas A2 Keperawatan semester 1. Pada video ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan penyakit yang dibahas di makalah saya sendiri, yaitu tentang MAH atau gastritis dengan dosen pengampu Encik Jumliati Lambayang SPD MPD. Kita masuk ke pembahasannya. A. Latar belakang masalah. Salah satu penyakit tidak menular yaitu gastritis atau masyarakat biasanya menyebutnya dengan MAH. Gastritis atau MAH berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro yang artinya perut atau lambung mengalami peradangan. Gejala ini muncul berupa nyeri bagian ulu hati, mual, rasa cepat kenyang, bahkan beberapa orang sulit buang air besar atau sebaliknya menjadi diare. Biasanya MAH terjadi apabila produksi asam lambung meningkat atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang dapat merangsang, yaitu asam, pedas, dan kafein. Menurut penelitian Maniagashi LC tahun 2019, MAH bisa disebabkan akibat gangguan fungsional dari lambung. Gangguan fungsional yaitu gangguan pada lambung yang disebabkan dari faktor psikologis. Fenomenanya masih banyak masyarakat lebih mengetahui MAH yang diakibatkan pada pola makan yang salah. Keluhan pada MAH yang disebabkan faktor kecemasan atau stres yaitu mencapai 70-80%. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat memperhatikan kesehatan dan mengatur tingkat stres bisa terjadi karena faktor lingkungan. Stres yang berlebihan membuat produksi asam lambung yang berlebih bisa menyebabkan ketidaknyamanan lambung. Pengertian. Yang pertama, pola makan. Menurut Harper tahun 1986, pola makan dietary pattern adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu, seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, MAH atau gastritis. Gastritis atau lebih dikenal sebagai MAH berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro yang berarti perut lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Gastritis bukan merupakan penyakit tunggal tetapi terbentuk dari beberapa kondisi yang kesemuanya itu mengakibatkan peradangan pada lambung. Biasanya peradangan tersebut merupakan akibat dari infeksi oleh bakteri yang sama dengan bakteri yang dapat mengakibatkan borok di lambung yaitu Helicobacter pylori. Tetapi faktor-faktor lain seperti trauma fisik dan pemakaian secara terus-menerus beberapa obat penghilang sakit dapat juga menyebabkan gastritis. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gastritis adalah suatu peradangan atau perdarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Misalnya telat makan, makan terlalu banyak, cepat, makan makanan yang terlalu banyak bumbu dan pedas. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Jenis-jenis gastritis. Yang pertama, gastritis akut. Gastritis akut adalah inflamasi akut pada sebagian besar kasus, merupakan penyakit yang ringan dan sembuh sempurna menurut Hirlan 2001. Gastritis akut adalah inflamasi mukosa lambung akibat dielit sembrono, sedangkan menurut Sylvia A. Price dan M. Wilson tahun 1955, gastritis superficial akut merupakan penyakit yang biasa ditemukan, biasanya jinak dan dapat sembuh sendiri. Merupakan respon mukosa lambung terhadap berbagai iritan lokal. Gastritis akut bisa disebabkan oleh beragam kondisi seperti penggunaan obat-obat tertentu, infeksi bakteri Helicobacter pylori, kecanduan alkohol, penyakit Crohn, divertikulitis atau kanker saluran pencernaan,
stres berat atau sedang dalam sakit parah, penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang menyerang dinding lambung, menelan zat yang bersifat asam yang dapat merusak dinding lambung menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator, atau menyalahgunakan nafsa terutama kokain. 2. Gastritis kronik. Gastritis berasal dari kata gaster yang artinya lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Menurut Hirlan dalam Suyono tahun 2001, gastritis adalah proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung yang berkembang bila mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri atau bahan iritan lain. Penyebab gastritis. Yang pertama, frekuensi makan. Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari baik kualitatif dan kuantitatif. Secara alamiah, makanan diolah dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan, mulai dari mulut sampai usus halus. Lama makanan dalam lambung tergantung sifat dan jenis makanan. Jika rata-rata umumnya lambung kosong antara 3-4 jam, maka jadwal makan ini pun menyesuaikan dengan kosongnya lambung. Yang kedua, jenis makanan. Jenis makanan adalah variasi bahan makanan yang kalau dimakan, dicerna, dan diserap akan menghasilkan paling sedikit susunan menu sehat dan seimbang. Menyediakan variasi makanan bergantung pada orangnya. Makanan tertentu dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti halnya makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan akan merangsang sistem pencernaan atau terutama lambung dan usus untuk berkontraksi. Hal ini akan mengakibatkan rasa panas dan nyeri di ulu hati yang disertai dengan mual dan muntah. Yang ketiga, porsi makan. Porsi atau jumlah merupakan suatu ukuran maupun takaran makanan yang dikonsumsi pada tiap kali makan. Setiap orang harus makan makanan dalam jumlah benar sebagai bahan bakar untuk semua kebutuhan tubuh. Jika konsumsi makanan berlebihan, kelebihannya akan disimpan di dalam tubuh dan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Selain itu, makanan dalam porsi besar dapat menyebabkan refluks isi lambung yang pada akhirnya membuat kekuatan dinding lambung menurun. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan peradangan atau luka pada lambung. Yang keempat, stres. A. Stres psikis. Produksi asam lambung akan meningkat pada keadaan stres, misalnya pada beban kerja berat, panik, dan tergesa-gesa. Kadar asam lambung yang meningkat dapat mengiritasi mukosa lambung dan jika hal ini dibiarkan, lama-kelamaan dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Bagi sebagian orang, keadaan stres umumnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, maka kuncinya adalah mengendalikannya secara efektif dan cara diet sesuai dengan kebutuhan nutrisi, istirahat cukup, olahraga teratur, dan relaksasi yang cukup. B. Stres fisik. Stres fisik akibat pembedahan besar, luka trauma, luka bakar, refluks empedu atau infeksi berat dapat menyebabkan gastritis dan juga ulkus serta pendarahan pada lambung. Perawatan terhadap kanker seperti kemoterapi dan radiasi dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung yang selanjutnya dapat berkembang menjadi gastritis dan ulkus peptik. Yang kelima, pemakaian obat antiinflamasi. Pemakaian obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin, asam mefenamat, aspilet dalam jumlah besar. Obat antiinflamasi non-steroid dapat memicu kenaikan produksi asam lambung karena terjadinya difusi balik ion hidrogen ke epitel lambung. Selain itu, jenis obat ini juga mengakibatkan kerusakan langsung pada epitel mukosa karena bersifat iritatif dan sifatnya yang asam dapat menambah derajat keasaman pada lambung. Yang keenam, konsumsi alkohol. Bahan etanol merupakan salah satu bahan yang dapat merusak sawar pada mukosa lambung. Rusaknya sawar memudahkan terjadinya iritasi pada mukosa lambung. Yang ketujuh, terlalu banyak merokok. Asam nikotinat pada rokok dapat meningkatkan adesi trombus yang berkontribusi
pada penyempitan pembuluh darah sehingga suplai darah ke lambung mengalami penurunan. Penurunan ini dapat berdampak pada produksi mukosa yang salah satu fungsinya untuk melindungi lambung dari iritasi. Selain itu, CO yang dihasilkan oleh rokok lebih mudah diikat Hb daripada oksigen, sehingga memungkinkan penurunan perfusi jaringan pada lambung. Kejadian gastritis pada perokok juga dapat dipicu oleh pengaruh asam nikotinat yang menurunkan rangsangan pada pusat makan. Perokok menjadi tahan lapar sehingga asam lambung dapat langsung mencerna mukosa lambung bukan makanan karena tidak ada makanan yang masuk. Yang ke-8, uremia. Ureum pada darah dapat mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh terutama saluran pencernaan atau gastrointestinal uremic. Perubahan ini dapat memicu kerusakan epitel mukosa lambung. Yang ke-9, trauma mekanik. Trauma mekanik yang mengenai daerah abdomen seperti benturan saat kecelakaan yang cukup kuat juga dapat menjadi penyebab gangguan kebutuhan jaringan lambung. Kadang kerusakan tidak sebatas mukosa, tetapi juga jaringan otot dan pembuluh darah lambung sehingga pasien dapat mengalami perdarahan hebat. Trauma juga bisa disebabkan tertelannya benda asing yang keras dan sulit dicerna. Yang ke-10, kram perut. Kram perut terjadi karena beberapa gangguan pada lambung. Ketika perut dalam keadaan kosong lalu diisi dengan jumlah yang banyak, maka dapat menyebabkan kembung. Hal itu biasa terjadi pada beberapa orang yang memiliki kesibukan padat dan sering melewatkan waktu makan. Contohnya, ketika kita melewatkan sarapan lalu makan siang dalam jumlah banyak, akan mengakibatkan kembung dan kelebihan gas. Jika hal ini terjadi, maka perut akan terasa nyeri. Itulah beberapa alasan terjadinya kram perut karena pola makan tidak teratur. Dampak pola makan yang buruk bagi tubuh. Yang pertama, makan tidak teratur. Karena berbagai alasan, makan tidak teratur sering dilakukan. Padahal pola makan tidak teratur bisa mengacaukan metabolisme tubuh. Orang yang makan tidak teratur cenderung mengalami kenaikan berat badan lebih cepat dan lebih banyak dibanding orang yang makan teratur. Yang kedua, makan larut malam. Tidak ada larangan bagi Anda untuk makan pada jam malam. Namun ada efek samping berupa konsumsi kalori berlebihan. Hati-hati ngemil dan konsumsi makanan padat sebelum tidur bisa menaikkan berat badan Anda. Saat Anda akan makan sebelum tidur, tubuh akan melepaskan insulin dalam jumlah besar. Insulin inilah yang akan menyimpan makanan yang Anda konsumsi menjadi lemak. Yang ketiga, melewatkan jam makan. Melewati jam makan karena takut gemuk atau tidak sempat bisa menyebabkan Anda mengalami penurunan gula darah. Banyak orang kemudian melakukan kompensasi dengan makan lebih banyak pada jam berikutnya yang justru akan meningkatkan berat badan Anda. Yang terakhir, kenaikan berat badan. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan tubuh mengalami kenaikan berat badan atau obesitas. Obesitas ini adalah kondisi menumpuknya lemak dalam tubuh yang menyebabkan berat badan tidak ideal. Hal ini terjadi karena terganggunya jam internal tubuh yang mengatur tentang nafsu makan. Seseorang yang kelebihan berat badan akan malas untuk bergerak karena tubuhnya terasa berat. Sedangkan ketika kita kurang bergerak akan membuat kehilangan massa otot. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan berkurangnya kepadatan tulang atau osteoporosis. Hubungan pola makan buruk dengan penyakit gastritis. Gastritis biasanya diawali oleh pola makan yang tidak teratur sehingga lambung menjadi sensitif bila asam lambung meningkat. Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran macam dan model bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari.
pola makan terdiri dari frekuensi makan, waktu makan, dan jenis makanan. Pola makan yang baik dan teratur merupakan salah satu dari penata laksanaan gastritis dan juga merupakan tindakan preventif dalam menjaga kekambuhan gastritis. Menurut Yayuk Farida Baliwati tahun 2004, terjadinya gastritis dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dan tidak teratur, yaitu frekuensi makan, jenis dan jumlah makanan, sehingga lambung menjadi sensitif bila asam lambung meningkat. Pola makan remaja. Berdasarkan hasil penelitian Frank GC yang dikutip oleh Moehi tahun 1992, mengatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan makan anak dengan ukuran tubuhnya. Makan siang dan makan malam remaja menyediakan 60% dari intake kalori. Sementara makanan jajanan menyediakan kalori 25%. Anak obes ternyata akan sedikit makan pada waktu pagi dan lebih banyak makan pada waktu siang dibandingkan dengan anak kurus pada umur yang sama. Anak sekolah terutama pada masa remaja tergolong pada masa pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental serta peka terhadap rangsangan dari luar. Konsumsi makanan merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat penulis peroleh dari makalah ini adalah pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Sedangkan MAH atau gastritis adalah suatu peradangan atau perdarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Misalnya telat makan terlalu banyak, cepat makan makanan yang terlalu banyak bumbu dan pedas. Dari angket yang disebarkan diketahui bahwa yang pertama, banyak pelajar yang makan 3 kali sehari ternyata di antara mereka tidak makan secara teratur atau terjadwal. Dan walaupun mereka makan secara teratur, mereka tidak mengetahui jadwal makan yang sesuai untuk lambung. Yang kedua, pelajar yang baik tidak makan secara teratur beralasan bahwa mereka mengabaikan jam makan mereka karena asik atau terbuai dengan kegiatan yang menyenangkan mereka seperti bermain, bertemu dengan teman-teman, dan lain-lain. Yang terakhir, dan beberapa hari mereka juga beralasan bahwa mereka tidak makan secara teratur karena sibuk belajar atau mengerjakan tugas. Pelajar-pelajar yang sering mengabaikan jam makan mereka ternyata pernah merasakan sakit di sekitar perut yang sebenarnya gejala dari sakit MAH atau gastritis. Namun kebanyakan dari mereka mengabaikan itu dan tidak memeriksa ke dokter atau meminum obat MAH. Saran. Penulis mengharapkan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyelesaian makalah ini. Terima kasih.